bertemu kembali di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa dulu untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat dan kami boleh tetap dalam keadaan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, persiapkan hati kami untuk menerima renungan firman-Mu. Oleh firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom pagi, saudara-saudara semua, selamat bertemu kembali di dalam renungan ini, di mana setiap renungan itu pasti menguatkan kita semua ya. Saya bertema doa yang tidak dijawab Tuhan. Doa yang tidak dijawab Tuhan. Jadi ada di dalam Yakobus 4 ayat 3. Berbunyi firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi setiap orang percaya pasti merindukan doanya pasti dijawab Tuhan ya. Pasti menginginkan doa-doa, permintaan-permintaannya, permohonan-permohonan pasti dijawab oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada doa yang kita ingin itu tidak dijawab Tuhan. Pasti kita mau doa kita semua terkabul sama Tuhan, diberikan sama Tuhan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dikabulkan oleh Tuhan. Tapi seringkali ada hambatan, seringkali ada hal-hal yang menghambat doa kita itu tidak dijawab Tuhan. Ya, jadi Tuhan menolak istilahnya mengabulkan doa kita. Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Dan tidak semua doa itu Tuhan kabulkan. Ya, di sini saudara kita melihat di dalam tadi Yakobus 4 ayat 3 ya, saya ulangin lagi. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ya, mengapa doa kita tidak terjawab? Karena kita salah berdoa. Di sini ada 7 jawaban Alkitab mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Ada 7 saudara, ada 7 jawaban Alkitab yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan. Yang pertama ya, saya bacakan di sini ada di doa yang berisi motivasi yang salah. Jadi doa yang berisi motivasi yang salah pada Tuhan itu pasti tidak dijawab. Allah tidak akan pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat, Allah melihat motivasi di belakang yang kita doakan itu. Apa yang kita doakan itu Tuhan melihat motivasi di belakang apa yang kita lakukan. Jadi motivasi doa yang salah. Jadi yang diminta hanya untuk memuaskan nafsu kita, bukan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menolong sesama atau untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang kita minta itu adalah dengan motivasi-motivasi yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu pasti tidak dijawab Tuhan. Doa yang mementingkan diri sendiri, doa yang egois, doa yang untuk memuaskan hawa nafsu, yang Tuhan katakan untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Yang pertama adalah doa yang berisi motivasi yang salah ya, saudara ya. Jadi jelas dikatakan motivasi kita adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak atau bukan untuk kepentingan orang lain, dan tujuannya adalah bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah doa dari orang yang punya dosa di dalam hatinya. Itu pasti doanya tidak dijawab Tuhan nih. Jadi Tuhan menginginkan pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita mengajukan atau memohon, membawa permohonan doa kepada Tuhan, Tuhan mau kita dalam keadaan hati yang bersih. Tidak ada dosa di dalam hati kita ya, tidak ada dosa di dalam hati. Jadi kalau kita mempunyai dosa atau mempunyai kebencian atau mempunyai apapun juga ya, kita hendaknya kita bereskan dahulu ya. Jadi yang membuat di sini katakan dosa membuat Allah itu tuli, buta, bahkan lumpuh terhadap kita dan tidak berdaya. Jadi Alkitab juga ada katakan yang membuat jurang pemisah atau pertolongan Tuhan itu lambat atau Tuhan tidak menjawab doa kita adalah segala dosa kita ya. Yang membuat Tuhan jauh daripada kita itu dosa kita. Jadi membuat mata Tuhan
itu menjadi buta, tuli, dan tidak mengabulkan doa kita, itu adalah skala kejahatan kita, dosa-dosa kita perbuat ya, yang tentu Tuhan tidak berkenan. Yang dimana dikatakan di sini, tetapi yang merupakan jurang pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada di dalam Yesaya 59. Saudara, di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi yang kedua di sini katakan doa yang tidak dijawab Tuhan adalah doa dari orang yang minta itu orang yang tidak bersih hatinya ya. Doa yang dimana orang itu ada dosa di dalam hatinya. Harus kita bereskan dahulu ya saudara ya. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan orang yang kita simpan, kebencian-kebencian, dendam-dendam, itu harus kita selesaikan dahulu ya saudara ya. Baru kita menghampiri tata Tuhan. Yang ketiga adalah doa yang menduakan Allah ya. Yang ketiga di sini doa yang menduakan Allah itu pasti tidak berkenan pada Tuhan dan tidak dijawab Tuhan. Doa yang doa dari orang yang menduakan Allah. Ya, jadi Allah adalah Allah yang sangat pencemburu, dia tidak mau diduakan, dan juga Allah mengajukan kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran dan kekuatan kita ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan juga dengan kekuatan kita. Jadi saat kita menduakan dia akan memalingkan wajahnya dari kita. Jadi saat kita menduakan Tuhan, maka dia akan memalingkan wajah daripada kita. Jadi dia tidak menurunkan pertolongannya buat kita, tidak juga mendengar dan menjawab doa kita. Karena dikatakan di sini saat kita menduakan dia juga akan memalingkan wajahnya dari kita. Ya, itu yang ketiga ya saudara, doa yang menduakan Allah itu pasti tidak dijawab Tuhan. Doa yang menduakan Allah. Dan yang ketiga adalah doa yang tidak dapat mengampuni sesama. Jadi kalau doa kita mau didengar Tuhan, doa kita harus memberikan pengampunan juga kepada sesama, baik untuk mereka yang telah melakukan kesalahan sama kita, berbuat tidak baik atau apapun juga, kita harus bisa mengampuni sesama kita ya. Jadi kita bersihkan hati kita dulu, baru kita menaikkan doa-doa permohonan kita. Ya, jadi doa yang tidak dapat mengampuni sesama itu tidak bakal didengar Tuhan ya, tidak dijawab Tuhan. Ini katakan di sini dendam, kebencian itu akan merusak diri sendiri. Karena hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada di dalam Amsal 17 ayat 22. Jadi dendam dan kebencian itu akan merusak diri kita sendiri ya. Jadi jangan pernah kita menyimpan sakit hati, benci, dendam yang berkelanjutan bertahun-tahun atau apapun, itu pasti akan merusak diri sendiri. Artinya apa? Nanti akan datang sakit penyakit terhadap diri kita ya. Hati kita gak happy, gak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga atau kebahagiaan hidup. Karena pasti dendam, sakit hati, kepahitan itu yang akan menggerogoti tubuh kita. Satu persatu penyakit pasti nongol, satu persatu penyakit pasti ada dalam diri kita. Jadi hendaknya kita lepaskan pengampunan dan hendaknya kita mengampuni sesama, siapapun dan apapun dosa yang pernah dilakukan terhadap kita ya. Emang sulit, emang tidak gampang, tetapi percaya dengan kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk bisa mengampuni sesama kita ya. Dan yang kelima adalah doa dari orang yang kikir. Itu doa dari orang yang kikir itu pasti nggak didengar Tuhan ya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati orang, untuk belajar mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan menolong orang miskin adalah berarti memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi kalau kita menolong orang miskin, itu berarti kita memberi pinjaman kepada Allah. Menghina orang miskin berarti kita menghina Allah. Menghina orang miskin berarti kita menghina Allah. Ada di dalam Amsal 17 ayat 5. Jadi siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban apabila dia sendiri berseru-seru. Nah, ini jelas dikatakan di firman Tuhan, bahwa siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, dia tidak akan menerima jawaban apabila dia sendiri berseru-seru pada Tuhan. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita banyak menolong orang yang miskin, orang yang susah, karena perintah itu adalah salah satu perintah Tuhan ya.
Jadi siapa yang menutup telinganya bagi curhatan orang lemah, dia tidak akan menerima jawaban bagi apabila dia berseru-seru juga kepada Tuhan. Dan yang ke-6 di sini, jika doa orang yang tidak melakukan jika doa orang yang tidak memperlakukan anggota keluarga dengan baik, itu juga tidak akan dijawab Tuhan ya. Doa orang dari orang yang tidak memperlakukan keluarganya dengan baik, jadi yang tidak memperlakukan anggota keluarga dengan baik ya. Istri, anak-anak itu adalah bagian dari hidup kita ya. Istri, anggota keluarga itu adalah bagian dari hidup kita. Jika kita tidak mengasihi mereka, berarti kita tidak mengasihi diri sendiri. Ya, jadi kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga kita, baik istri, baik suami, maupun anak-anak kita, berarti kita akan itu sama aja juga dengan kita mengasihi diri sendiri. Ada di dalam Efesus 5 ayat 28. Doa akan terhalang apabila kita tidak memperlakukan keluarga dengan baik. Ya, juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Jadi doa itu akan terhalang apabila kita tidak memperlakukan keluarga itu dengan baik. Tidak seperti kita mengasihi anggota keluarga, dikatakan firman Tuhan, kita harus mengasihi anggota-anggota keluarga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada keharmonisan atau di dalam satu keluarga tidak ada memperlakukan, dikatakan membina hubungan keluarga yang baik, itu memperlakukan dengan semena-mena, itu pasti doanya terhambat ya, atau terhalang. Karena di sini adalah satu perintah, kita harus memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Itu yang ke-6. Dan terakhir di sini dikatakan yang ke-7, yaitu Allah menyatakan tidak kepada doa orang yang beriman. Ya, jadi Tuhan membutuhkan iman ya. Tuhan bilang, katakan percayalah bahwa Dia sanggup, percayalah bahwa Dia tuh bisa menyelesaikan masalah, pergumulan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan kita punya iman. Meskipun iman kita kecil, meskipun iman kita tidak besar, tetapi Tuhan katakan cukup punya iman sebiji sesawi. Artinya apa? Cukup percaya dan cukup mempercayai bahwa doa yang kita minta itu pasti Tuhan berikan buat kita, kalau untuk kebaikan banyak orang dan untuk kebaikan kita. Ya, jadi yang Tuhan inginkan punya iman, percaya. Ya, jadi Tuhan tidak menjawab orang-orang yang tidak beriman, meminta tanpa iman. Ya, meminta tanpa iman, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Tanpa ada iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan melihat iman kita ya, kepercayaan kita kepada Dia seberapa jauh, seberapa dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, itu Dia melihatnya. Jadi dibutuhkan iman. Ya, jadi di sini dikatakan seperti Tuhan Yesus dulu menyembuhkan seorang yang buta. Dikatakan bahwa lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi seringkali Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang kusta, yang apa. Dia perkatakan terakhir, dia katakan jadilah seperti imanmu. Itu ya Tuhan ingin, Tuhan harapkan. Nanti juga Tuhan datang ke dunia juga, adakah seberapa iman di hati kita? Itu yang Tuhan inginkan ya. Jadi ada ada iman di dalam diri kita ya. Pada saat kita berdoa, kita juga harus mengimani bahwa apa yang kita minta itu pasti Tuhan jawab ya, pasti Tuhan berikan, asal kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Karena Tuhan katakan tidak ada doa yang tidak didengar Allah, karena Dialah Allah dan Dia akan menyuruh kita untuk berdoa untuk tiada berkeputusan. Jadi Tuhan sebenarnya mengharapkan anak-anaknya Tuhan tuh kalau mempunyai masalah tuh datang ke Tuhan, berseru kepada Tuhan menginginkan. Tapi yang Tuhan mau kita punya iman. Dan Tuhan katakan di sini tidak ada doa yang tidak didengar Allah ya, tidak ada doa yang tidak didengar Allah, dan Dia adalah Allah yang menyuruh kita untuk berdoa dengan tidak berkeputusan. Jadi doakan bahwa permohonanmu dengan iman sungguh-sungguh ya. Demikian saudara renungan pagi hari ini, biar segala permohonan doa kita, boleh apa ya pun yang kita minta, asal itu untuk kebaikan kita, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita dan untuk memberkati banyak orang. Pasti ya Tuhan kabulkan apa yang menjadi doa-doa permohonan kita.
Terima kasih saudara, ya kita boleh semakin hari semakin dikuatkan dengan renungan firman Tuhan. Kita semakin boleh termotivasi di dalam melangkah hari-hari ke depan. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini Bapa, menjadi kekuatan buat kami. Dan Tuhan, Kau sertai setiap aktivitas anak-anak-Mu Tuhan di GCS World yang akan melakukan bekerja, beraktivitas, maupun yang sekolah, semuanya Tuhan. Dari pagi hari ini hingga sore bahkan malam nanti Tuhan, Kau sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka boleh tetap semangat dan tetap setia serta mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati apa yang menjadi pekerjaan dan aktivitas mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.